Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian telah menghadiri pertemuan kita yang kedua ini. Sesuai pertemuan pertama bahwasanya kita akan membawakan hasil. Saya selaku saya dan tim-tim saya telah melakukan apa yang di-request-kan oleh rekan-rekan sekalian. Dari persoalan yang kemarin, dari persoalan yang kemarin terdapat suatu persoalan yaitu terlalu tergantungan pada satu hal, in- kemudian ada hal fatal yang terjadi itu akan mempengaruhi di masa depan di mana kondisi kita yang saat ini sangat tidak amat tahu atas suatu pergerakan ekonomi. Plastik mahal, kemudian bahan pokok lain yang bisa juga ikut bergerak. Dari hasil analisis kami, kemudian setelah kami melakukan perenungan dan akhirnya mendapatkan hasil, perusahaan ini terlalu membuat suatu pola. Pada Bapak Ibu sekalian, hal ini hal biasa karena kan Bapak Ibu yang melakukannya. Tapi untuk saya, pemasukan atau keuntungan dari perusahaan yaitu 19,5% dengan pengeluaran yang 10,8%. Itu masih hal yang cukup yang wajar. Tapi yang kita keuntungan markup harus lebih besar daripada pengeluaran. Tapi 4,5% dari total pengeluaran itu ada pada upah operator. Dan upah operator tersebut telah kami klasifikasikan dan kami sadarkan ternyata paling besar ada tingkat di penyortiran. Tempat sortir, saya buat tiga poin, yaitu ada A1, tingkat yang sangat-sangat mempengaruhi penyortiran itu. Sangat butuh sortir dan juga supply, akan mengaruhi supply. Nah, di perusahaan yang bergerak pada F&B, produksi dan distribusi kue, yang memang sangat penting karena kan hasil produksi tidak selalu bagus, ada banyak-banyak variabel yang terjadi. Jadi kita sangat butuh kan sortir-sortir mana yang bagus mana enggak. Nah, jadi kalau misalnya supply-nya kurang ya itu berdampak pada yang lain. Kemudian ketergantungan, ya tanpa disortir yang nggak bagus supply-nya akan mengaruhi yang lain. Kemudian ada pekerja. Dengan adanya sortir, berarti kita butuh sesuatu yang menyortir. Di perusahaan ini masih menggunakan pekerja untuk melakukan penyortiran. Dan setiap pekerja nanti ada tahap lagi dia akan mengecek apa benar atau salahnya. Kenapa tidak satu orang saja? Kemudian pekerja ini kan harusnya dia harus memiliki sebuah skill untuk bisa melakukan klasifikasi, oh ini barang bagus atau jeleknya, akhirnya kita sisihkan atau kita loloskan. Terakhir, pekerja yang masih ada ini adalah manusia. Sedangkan ya kita tahu sendiri, tabiat manusia kalau misalnya barang-barang rusak dan laporan dari yang kita dapatkan bahwasanya ya maupun perusahaan ini membiarkan, tapi itu adalah bibit yang tidak bagus. Sekalinya kalian membiarkan orang mengambil satu roti untuk dibawa pulang karena dia reject, itu sangat merugikan. Karena yang lain bisa ikutan dan dia bisa saja hari ini hanya ngambil satu, besok-besok ngambil 10 dan yang banyaknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah upah yang tadi. Ya secara fundamental perhitungannya itu sudah oke, tapi ini harus kita buat sesuatu supaya dia menjadi lebih efisien. Nah, pada hal yang efisien tadi, kami menyarankan untuk membuat sesuatu itu barang, alat, supaya bisa menyortir lebih akurat dan lebih efisien, yang dimana dia akan mempengaruhi pada suplai barang kue tadi. Ketika keluar dari oven, dia akan langsung ditarik ataupun dipindahkan oleh konveyor. Setelah itu akan melakukan seleksi, supaya ini akan sedikit membedakan pada sistem berikutnya. Sebelumnya kita setelah produksi kita keluarkan habis, kemudian orang-orang akan menseleksinya satu persatu. Tapi saat ini saya akan membuat alat ini akan menggerakkan roti yaitu per 2 detik. Jadi roti yang dari oven jalan satu persatu dengan ada sebuah jarak. Nah, dengan jarak itu nanti akan melakukan sortiran. Ketika kamera menangkap barang ini bagus, maka dia akan lolos masuk ke tahap berikutnya, pengemasan dan lain-lain. Tapi ketika barang itu tidak bagus, dia akan masuk ke seleksi yang lain, jalan yang lain di bagian sini. Dan konveyor yang satu lagi itu akan mengarahkan
yang reject tadi langsung kepada produksi ulang. Ya kita tahu kan produksi tidak hanya memproduksi roti tapi juga ada tepung panir. Jadi itu udah cukup yang bagus. Makanya untuk efisiensi produksi yang tadi kita perlu alat ini dan lebih efisien tentunya. Jika ini rule ini kita pakai, maka akan lebih bukan lebih tapi sangat menguntungkan. Bayangkan saja, ibu dan bapak menggaji per orang, yaitu penyortir 2 juta per orang. Sedangkan anggota ibu ada 20, ada 40, dan data yang terakhir saya lihat ada 102. Kemudian itu kan untung kita tidak berada di kota lain. Contohnya di Batam itu UMR 4 juta. Untung kita masih ada di daerah Jawa Tengah, Solo, misalnya. Nah, kalau di sini inilah saya menampilkan apabila kita merealisasikan alat ini, kita hanya akan menghabiskan kurang dari 20 juta untuk bisa buat alat tadi dengan keuntungan yang bakal bisa lebih dari 20 juta. Gaji operator penyortir 20 orang udah bisa dapetnya. Bahkan 10 orang. Kalau kan karena 2 juta 500, udah 10 orang bisa selesai ini barang. Nah, apa aja? Nah, kita lihat pada simulasi. Nah, kalau ini saya kan ya kita tahu bahwasanya kalau dalam perusahaan ada tingkat steril. Nah, alat ini sudah saya rancang dengan standar food grade. Jadi tidak perlu di, tidak perlu dikhawatirkan atas hal itu. Barangnya pasti pakai stainless steel yang tak karat, kemudian tahan panas. Oven yang di sini kan pakai pastinya untuk bakar kue di atas 300 derajat. Nah, ini kita udah pakai stainless steel jenis SS3116. Kemudian pakai beltnya itu pakai PLTV yang serinya Teflon supaya dia bisa menahan panas itu dengan maksimal 300 derajat. Nah, untuk konver rangkanya sendiri total satu set itu menghabiskan 5.158 dengan kondisi yang panjang yang dia dari dari tempat oven panggangan sampai ke tujuan akhir nanti. Kemudian ada yang kedua itu tuh 2 meter dari tempat yang setelah dipilah ke lanjutnya. Dan lain-lain, ada motor 3 fasa yang akan membuat mesin Anda atau mesin ini menjadi bisa berjalan lebih lama, 24 jam, dan juga jangka panjangnya sampai 15 tahun masih bisa dipakai. Kami mungkin apa kok bisa tuh hal bisa lebih murah atau lebih mahal? Ya, ini bukan pada harganya yang satuannya 20 juta, tapi kepada efisiensinya. Saya yakin kalau misalnya ada satu pekerja yang nanti sakit ataupun ada hari-hari besar hingga libur, kan perusahaan mengalami kerugian 1 orang, 2 orang, bahkan 1 umat yang dia sedang merayakan pada hari itu. Nah, jika kita aplikasikan, maka sistem dari elektrikalnya ataupun pemasangan yang sangat simpel. Ya, sistemnya seperti ini saja. Kita akan butuh pengontrol, kemudian ini yang dikontrol. Kalau misal teman-teman yang bukan elektro pun bakal bisa sangat jelas. Anggap ini otaknya, ini tangan kakinya, ini tangan kakinya gitu. Dan ini ada barang-barang lainnya yang juga digerakkan. Nah, tadi kan saya hanya ngomong saja. Bagaimana sih bukti dari seleksinya tadi? Nah, kan saya tampilkan yaitu simulasi. Nah, pada ini nanti kita juga ada kontrol seperti ini. Ini bagian kontrol satuan pada alat ini. Kemudian ini conveyor dari tempat yang saya beritahu. Kemudian anggapnya ini adalah barang supply-nya masuk. Setelah itu ini adalah kamera yang akan mendeteksi barang masuk. Apakah kue tersebut layak untuk layak seleksi atau tidak? Kalau tidak, maka alat penyortir yang ini akan bergerak dan membuat arah pergerakannya belok ke arah sini.
kita lakukan simulasi. Pertama-tama kita cek dulu. Nah, ini tombol stop, tombol start, tombol stop. Ini emergency stop. Ini kalau ada apa-apa tinggal dipencet. Nah, ini ada lampu hijau, gunanya dia berfungsi apabila misalnya kondisi mesin hidup. Nah, kalau yang merah ini kondisi mati kan, makanya merah, berarti berfungsi. Ini kalau misalnya dia dipencet, lampu. Nah, seperti ini tampilannya. Ini konveyor dijalankan dengan motor 3 fasa. Kemudian ini juga konveyor kedua dijalankan 3 fasa. Kemudian ini dibaca oleh kamera dengan spek yang paling terbaru. Nanti penggerakan ini menggunakan motor stepper. Jadi ini lebih akurat untuk penggerakannya berapa derajat. Nah, ini adalah tampilan dari apabila alatnya bekerja. Untuk pada ini kan simulasi, jadi bentukkan seperti ini. Ya. Dan seperti itu. Ini ada kata-kata yaitu with good data and the right technology, people and institution today can still solve hard problem and change the world for the better. Oke, terima kasih. Semoga kita dapat rasakan bersama karena ini bukan tugas saya ya, tapi tugas kita semua.